Udara Jakarta malam ini seru banget. Lampu-lampu kota berpendar, jalanan ramai, dan semua energi seolah mengalir ke satu titik. Stadion Utama Gelora Bung Karno. Malam seperti ini, suasana di sekitar stadion terasa magis, penuh harapan dan adrenalin yang menular ke siapapun yang melintas. Malam ini, 5 Juni 2025, Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, jadi lebih dari sekadar stadion. Ia berubah jadi pusat emosi, tempat di mana sejarah dan mimpi-mimpi baru bertemu. Setiap sudutnya dipenuhi cerita, dari kemenangan legendaris sampai air mata kekalahan. Ini tuh kuali semangat, lautan merah putih, tempat puluhan ribu orang bersatu jadi pemain ke-12 Indonesia yang terkenal itu. Setiap bendera yang dikibarkan, setiap suara yang diteriakkan, semuanya menyatu jadi kekuatan yang luar biasa. Suaranya nggak berhenti-berhenti, energinya kayak bisa dirasain, sengaja buat bikin semangat pahlawan kita dan bikin gentar tim tamu. Dari genderang yang ditabuh tanpa henti sampai chant yang menggema, atmosfernya benar-benar bikin merinding. Buat tim manapun masuk ke lapangan ini pasti nggak terlupakan. Tribunnya kayak mau nimpa, nyanyian dan genderang menggema, kembang api suar nerangin malam. Setiap detik di SUGBK terasa seperti ujian mental, di mana tekanan dan dukungan bercampur jadi satu. Ini nih kebanggaan nasional yang kelihatan banget, persatuan yang bikin ciut nyali lawan-lawan se-Asia. Di sini, semua perbedaan hilang, semua bersatu demi satu tujuan, mendukung Garuda. Cerita soal serunya SUGBK udah kedengeran di mana-mana. Tim tamu tahu mereka nggak cuma lawan 11 pemain, tapi seluruh bangsa. Media internasional pun sering membahas betapa menakutkannya atmosfer di sini, dan bagaimana SUGBK jadi momok bagi lawan. Dampak mentalnya gede banget, bahkan buat pemain profesional yang paling pengalaman sekalipun. Banyak yang bilang, sebelum peluit pertama ditiup, pertandingan sudah dimulai di kepala mereka, melawan tekanan dari ribuan suara yang tak pernah padam. Buat Indonesia, ini benteng mereka. Teriakan penonton jadi bensin buat mereka, dorong mereka sampai melewati batas kemampuan. Setiap gol, setiap tackle selalu disambut sorakan yang membahana, seolah seluruh negeri ikut bertarung di lapangan. Malam ini, tim Tiongkok Sang Naga masuk ke arena ini sadar banget sama tantangannya. Mereka tahu, untuk menang di SUGBK, butuh lebih dari sekadar skill, mereka harus punya mental baja. Pertarungan ini soal mental, sama pentingnya kayak fisik. Biar sukses, Tiongkok harus tahan dulu sama gemuruh suara dan semangat di stadion ini. Setiap instruksi pelatih, setiap strategi diuji oleh tekanan luar biasa dari tribun. Sambutan legendaris udah siap, bukti cinta Indonesia sama sepak bola dan keyakinan sama timnya. Dari luar stadion sampai ke dalam, semua orang terlibat dalam pesta besar ini, menciptakan kenangan yang gak akan terlupakan. Panggung udah siap buat pertarungan besar, di mana teriakan Garuda bakal jadi penentu. Malam ini, semua mata terju ke SUGBK, menanti momen-momen magis yang hanya bisa terjadi di sini. SUGBK bukan cuma tempat, ini jantungnya Indonesia. Disinilah mimpi-mimpi besar lahir, dan malam ini, sejarah baru siap ditulis. Ayo, mulai pertandingannya! Tim nasional Tiongkok, dipimpin sama Branko Ivankovic, datang ke Jakarta bukan cuma buat main bola. Mereka datang dengan misi besar. Mereka tahu, pertandingan di Jakarta bukan sekadar soal teknik atau strategi di lapangan, tapi juga soal mental. Setiap langkah mereka di tanah Indonesia sudah dipersiapkan dengan matang. Dari latihan fisik sampai persiapan mental yang gak main-main. Mereka siap-siap buat kepungan mental, karena tahu tekanan di luar lapangan bisa sama beratnya dengan lawan di dalam lapangan. Setiap pemain diajak untuk benar-benar fokus, menyiapkan diri menghadapi atmosfer yang luar biasa. Ivankovic, yang udah pengalaman banget di sepak bola Asia, tahu kalau suasana SUGBK bisa jadi penentu pertandingan, sama kayak taktik. Dia paham, sorakan puluhan ribu supporter bisa bikin mental goyah kalau nggak siap. Timnya nggak cuma pelajarin permainan Indonesia, tapi juga supporternya. Kami mempelajari supporter Indonesia yang gila-gilaan, kata Ivankovic. Mereka analisa bagaimana tekanan dari tribun bisa mempengaruhi permainan. Rencananya, ubah tekanan jadi semangat, bukan rasa takut. Mereka ingin membuktikan kalau tekanan bisa jadi bahan bakar untuk tampil lebih baik, bukan malah jadi beban. Pemain latihan biar kuat mental, fokus, dan komunikasi, siap buat hadapin tembok suara. Setiap sesi latihan dirancang untuk membangun kepercayaan diri dan kekompakan tim, supaya nggak mudah goyah. Pemain senior ngajarin yang lebih muda, bagi-bagi tips biar bisa bertahan di tempat yang nggak ramah.
Pengalaman mereka jadi bekal penting buat generasi baru yang mungkin belum pernah merasakan atmosfer seperti ini. Persiapan Tiongkok itu soal mengubah kesulitan jadi semangat. Mereka percaya, mental baja bisa jadi kunci untuk menaklukkan tekanan luar biasa di Jakarta. Ujian sebenarnya datang pas teori ketemu sama kenyataan suara Suji BK yang bikin telinga sakit. Disinilah mental mereka benar-benar diuji. Apakah bisa bertahan, atau justru tumbang di bawah tekanan ribuan suara yang menggema di stadion legendaris ini? Skuad Garuda Indonesia masuk kualifikasi Piala Dunia ini dengan semangat baru, membawa harapan besar dari seluruh penjuru negeri. Para pemain berjalan ke lapangan dengan penuh percaya diri, disambut sorakan ribuan pendukung yang menaruh harapan tinggi pada generasi baru ini. Semua ini terjadi gara-gara banyak pemain baru berbakat dari program naturalisasi yang membawa warna dan energi segar ke dalam tim nasional. Pemain kayak Emil Audero, kiper dari Serie A yang sudah terbiasa menghadapi tekanan di Liga Top Eropa, dan Dean James, pemain belakang serba bisa yang punya kecepatan dan kemampuan bertahan luar biasa, bawa pengalaman, ketenangan, dan mental juara dari Eropa. Mereka jadi panutan buat pemain muda lain dan bikin suasana latihan makin kompetitif. Kedatangan mereka ningkatin kualitas dan kekuatan tim, bikin Garuda makin solid di semua lini, dari pertahanan sampai serangan. Semua pemain jadi lebih termotivasi, saling dorong untuk berkembang, dan berjuang keras demi satu tujuan, membawa Indonesia ke level dunia. Pelatih Shin Tae-yong udah gabungin pemain baru ini sama semangat pemain lokal, menciptakan harmoni antara pengalaman internasional dan jiwa petarung khas Indonesia. Hasilnya, tim ini jadi lebih kuat, pintar taktik, dan siap menghadapi tantangan apapun yang datang. Tiongkok bakal hadapin tim yang udah berubah total, susah ditebak, serba bisa, dan haus kemenangan. Rasa penasarannya gede banget. Semua mata tertuju pada laga ini. Muka-muka baru ini bisa jadi kunci buat mimpi Piala Dunia Indonesia, membawa harapan baru yang belum pernah sebesar ini sebelumnya. Buat Tiongkok, ini tantangan berat lawan kekuatan baru yang lagi naik daun, dan mereka harus siap menghadapi kejutan dari Garuda. Malam ini, sayap baru Garuda siap terbang tinggi, membawa mimpi seluruh bangsa menuju sejarah baru di sepak bola Asia. Ini bukan cuma pertandingan biasa. Ini persimpangan jalan buat harapan Piala Dunia Indonesia dan Tiongkok. Indonesia ada di posisi lebih atas di grup C, selisih golnya lebih bagus, dan main di kandang sendiri. Mbreng time buat Indonesia bikin jarak makin jauh. Menang buat Tiongkok hidupin lagi perjuangan mereka. Piala Dunia 2026 yang lebih besar memang kasih lebih banyak tempat buat tim Asia, tapi setiap poin itu berharga banget. Dua tim ini tahu kalah di sini, mimpinya makin suram. Tekanannya gede banget. Setiap tackle, setiap tendangan bisa nentuin masa depan bangsa. Malam ini, mimpi Piala Dunia dipertaruhkan. Persaingan Indonesia dan Tiongkok punya sejarah panjang. Tiongkok menang tipis 2-1 lawan Indonesia di pertemuan terakhir mereka, menghentikan rentetan kekalahan. Tapi sekarang mereka lagi krisis lagi, setelah kalah 3 kali berturut-turut. Indonesia, sebaliknya, punya catatan bagus main di kandang. Menang lawan Arab Saudi dan Bahrain, seri lawan Australia, dan cuma Jepang yang bisa menang di Suji BK. Hasil pertandingan terakhir Tiongkok goyah, pertahanan mereka kelihatan lemah. Secara mental, Indonesia lebih unggul, tapi dua tim ini tahu sejarah nggak berarti apa-apa begitu peluit bunyi. Malam ini, masa lalu dan masa kini ketemu di Jakarta. Meskipun ada badai Sugi BK dan kekuatan baru Indonesia, pelatih Tiongkok Ivan Kovic tetap sama pendiriannya. Kami fokus sama permainan kami sendiri, katanya. Kasih tanda bakal main agresif dan menyerang. Karena pemain serang andalan gak ada, yang lain harus bisa gantiin, setiap pemain diminta kasih yang terbaik. Rencana Tiongkok menyerang, menekan, dan ngatur permainan, bukan cuma bertahan. Disiplin dan komunikasi penting banget, apalagi lawan serangan balik Indonesia. Ivan Kovic percaya sama persiapan dan kemampuan timnya buat beradaptasi. Buat Tiongkok, ini soal bikin badai mereka sendiri di kandang lawan. Di dalam tim Tiongkok, suasananya genting dan penuh tekad. Striker Zhang Yuning bilang ini pertarungan hidup mati. Menang itu satu-satunya pilihan. Karena Wu Lei cedera dan pemain tengah penting kena skorsing, tekanan ada di Zhang, Wei Shihao, dan pemain naturalisasi kayak Serginho.
Pemain muda Wang Yudong bisa aja bikin debut yang mengejutkan, nambahin kecepatan, dan bikin permainan susah ditebak. Skuad tahu mereka bawa harapan 1 miliar orang. Bebannya berat, tapi itu bikin mereka bersatu dan makin bertekad. Pesan dari Tiongkok, berjuang sampai akhir, apapun yang terjadi. Malam ini, mereka main demi bertahan, dan demi harga diri. Di luar persaingan ini, pertandingan ini jadi bukti kekuatan sepak bola buat menyatukan. Di kedua negara, sepak bola itu semangat yang ngikat jutaan orang ngelampaui perbedaan. Teriakan SUGBK bukan cuma buat nakut-nakutin, tapi perayaan identitas dan harapan. Di seluruh Tiongkok, hati berdebar bareng setiap tendangan. Menang atau kalah, pengalaman bareng ini nyatuin orang, ngebentuk komunitas dan rasa hormat. Malam ini, pemain bukan cuma atlet, mereka duta semangat dan persatuan. Inilah sepak bola yang terbaik, sengit, penuh semangat, dan menyatukan. Malam tiba di Jakarta, panggung siap buat pertandingan klasik. Buat Indonesia, kemenangan bikin mimpi Piala Dunia makin dekat. Buat Tiongkok, kekalahan bisa mengakhiri semuanya. Tegangannya seru banget. Pemain baru berbakat, taruhan besar dan adu taktik antara dua pelatih yang gigih. Setiap momen malam ini bakal berpengaruh di perebutan tiket lolos. Harapannya, pertandingan yang seru, ngasih inspirasi, dan ngehormatin semangat sepak bola Asia. Semoga tim terbaik yang menang, dan kenangannya nggak hilang lama setelah peluit akhir. Ini lebih dari sekadar pertandingan, ini satu babak dalam sejarah sepak bola.